Ya, selamat malam semuanya. Hari ini kita akan membahas satu tema ya yang sangat klasik sekali, yaitu berharap anak beriman dan berbakti. Ini sangat klasik sekali. Ya, sudah tema yang sangat lama sekali dan kemudian diulang-ulang. Kemudian kenapa mesti diulang-ulang? Nah, lalu kemudian ya, kenapa sih ya kita tidak memakai judul anak beriman dan berbakti? Kenapa mesti saya harus ada kata berharap atau harapan di depannya? Itu harapan anak yang beriman dan berbakti. Mengapa sih harus pakai ada kata harapan? Karena orang tua Kristen itu bukan saja berharap anaknya beriman dan berbakti, tetapi bahkan harap-harap cemas. Ya, harap-harap cemas. Nah, kenapa saya harus pakai ada kata harapan anak beriman? Karena pada kenyataannya banyak anak-anak dari orang tua Kristen yang anak-anaknya pada saat dewasa tidak beriman dan tidak berbakti. Itulah sebabnya saya memakai kata harapan di depannya. Karena apa? Karena memang tidak ada yang bisa memastikan dan berani memastikan. Bapak Ibu sekalian, jangankan orang Kristen, ya dari kalangan awam, yang anaknya tidak beriman dan tidak berbakti. Tetapi bahkan juga dari kalangan pendeta, pendeta yang anak-anaknya tidak beriman dan tidak berbakti. Di dunia ini ada ya dua anak pendeta yang kemudian mereka komitmen untuk apa? Untuk keluar dari Kristen, dan bahkan bukan cuma komitmen keluar dari Kristen, tidak beriman kepada Kristus, tetapi juga bahkan apa? Bahkan komitmen untuk menghancurkan Kristen. Bayangkan ya, anak pendeta tetapi anaknya bukan saja tidak beriman dan tidak berbakti, tetapi juga ingin menghancurkan kekristenan. Itu betul-betul sesuatu hal yang real, yang nyata. Maka bukan cuma orang-orang dari kalangan awam, tapi juga dari kalangan pendeta bisa terjadi begitu. Bahkan saya juga ada kenal satu pendeta, mohon maaf ya. Dan kemudian anaknya ini luar biasa sekali. Kenapa? Wanita, dan kemudian itu sudah pakai bajunya setelah setengah telanjang. Dia sudah pakai bikini, dan kemudian sudah betul-betul, waduh itu sudah boleh dikata bukan anak pendeta kalau begitu. Tapi pada faktanya anak pendeta. Dan kemudian kalau kita perhatikan juga itu banyak hal-hal yang seperti itu. Lalu bukan cuma anak pendeta, tetapi juga bahkan banyak tokoh-tokoh Alkitab yang anak-anaknya tidak beriman dan tidak berbakti. Siapa contohnya? Saya kasih tadi cari-cari contoh adalah siapa? Yaitu anaknya Imam Eli. Saya akan bacakan ya dari 1 Samuel pasal 3 ayat 13. Saya akan bacakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya, saya terbalik ya, sebab telah kuberitahukan kepadanya, bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya, karena dosa yang telah diketahuinya, bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Ya, itu adalah anak-anak Imam Eli. Bayangkan ya, Imam Eli, tokoh Alkitab, dan juga seorang imam. Tetapi kemudian dicatat anaknya itu menghujat Allah. Kok bisa? Faktanya memang begitu. Dan bukan cuma anak Imam Eli. Ternyata Imam Eli itu punya murid. Siapa namanya? Samuel. Dan kemudian Samuel menjadi satu murid yang sangat-sangat hebat sekali. Tetapi ternyata ya anak-anak Samuel juga sama. Ternyata saya akan bacakan ya di dalam 1 Samuel pasal 8 ayatnya yang ketiga. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Bayangkan ya, anak-anak Samuel, orang sangat penting di dalam Alkitab, yang mengurapi Daud, yang juga bahkan mengurapi Saul. Orang yang sangat penting, anaknya dicatat tidak hidup seperti ayahnya. Dan bukan cuma anak Imam Eli dan anak Imam Samuel, tetapi bahkan juga 12 anak Yakub, bayangkan, yang akan menjadi nenek moyang bangsa Israel. Ya, cuma satu yang beriman dan berbakti. 11 itu kemudian menjadi anak-anak yang kacau balau hidupnya. Bayangkan ya,
12 anak Yakub yang akan menjadi 12 suku bangsa Israel yang nanti akan melahirkan Kristus. Tetapi apakah semua orang-orang di tokoh Alkitab yang kemudian rusak anaknya? Oh, tidak juga. Ada Ishak, anak Abraham, yang betul-betul sangat beriman dan sangat berbakti. Saya tidak ceritakan bagaimana Ishak, Bapak Ibu sudah tahu semua, sangat beriman dan sangat berbakti. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan berikutnya, maka kita mesti membahas dulu tentang apa? Tentang definisi beriman dan berbakti. Ya, secara sederhana saja, apa sih definisi anak beriman? Yaitu anak yang berpegang teguh kepada kepercayaannya, tidak menyimpang imannya ke kanan atau ke kiri, dan juga tidak mudah digoncangkan kepercayaannya, dan kemudian sampai mati tetap setia kepada Tuhan Yesus. Yaitu definisi sederhana tentang anak yang beriman. Lalu kemudian definisi anak yang berbakti. Oh, anak yang selalu ingat kepada orang tuanya, yang sudah membesarkannya. Anak yang tidak menyusahkan orang tuanya. Anak yang tidak membuat malu nama orang tuanya, dan sebagainya. Dan kemudian definisi anak tidak beriman. Oh, sebaliknya kalau begitu. Yaitu dia meninggalkan kepercayaannya dengan berbagai alasan. Lalu kemudian apa definisi anak yang tidak berbakti? Oh, tidak peduli orang tuanya. Tidak mau merawat orang tuanya di masa tuanya. Atau juga menyusahkan orang tuanya. Itu definisi anak yang tidak berbakti. Lalu coba kita pikir-pikir ya, kenapa sih bisa ya ada anak dari orang tua Kristen? Saya sebut orang tua Kristen. Ya, kita tidak mengarah kepada yang lain. Tetapi orang tua Kristen, mengapa bisa ada anaknya itu tidak beriman dan tidak berbakti? Mengapa bisa begitu? Lalu coba kita pikirkan lagi ya, apa yang harus kita lakukan oleh orang tua Kristen? Untuk apa? Untuk anak-anaknya yang mungkin masih bayi, yang masih kecil, yang belum mengerti dosa, yang belum bisa melakukan dosa, yang kita belum tahu bagaimana ke depannya anak-anak kecil itu, yang masih bayi itu. Apakah nanti menjadi anak yang beriman dan berbakti, atau tidak beriman dan tidak berbakti? Ya, apa yang harus dilakukan oleh orang tua Kristen untuk anak-anaknya masih bayi? Lalu apa yang harus dilakukan oleh orang tua Kristen untuk anak-anaknya sudah mulai besar, yang sudah mulai menunjukkan sikap apa? Sikap malas beribadah. Tetapi ada tetapinya. Malas beribadah tetapi rajin sekolah. Ada yang begini. Ya, ada secara variabel begitu, variasinya. Sikap malas beribadah tetapi rajin sekolah. Tetapi juga malas bertanggung jawab atau malas membantu pekerjaan rumah tangga. Lalu yang variabel yang kedua yaitu sikap rajin beribadah, tetapi malas sekolah dan malas membantu pekerjaan rumah. Saya punya kawan ya, itu luar biasa, rajin beribadah. Lalu juga kemudian dia itu ajak kita, lalu kemudian ikut namanya persekutuan doa. Tetapi sekolahnya, waduh minta ampun, hampir tidak naik kelas. Ibadah rajin, tetapi sekolah malas. Lalu juga malas membantu pekerjaan rumah. Lalu kemudian variabel yang ketiga kira-kira, ya bagaimana, apa yang harus kita lakukan oleh orang tua Kristen untuk anak-anak yang mulai besar, yang sudah mulai menunjukkan malas beribadah, rajin sekolah, tetapi rajin bantu pekerjaan rumah. Ini variabel. Lalu ada juga rajin beribadah, malas sekolah, tetapi rajin bantu pekerjaan rumah. Ya, ini adalah anak-anak yang sudah mulai besar, yang sudah mulai menunjukkan sikap-sikap yang barusan sudah saya sebutkan tadi. Lalu sebelum kita menjawab pertanyaan di atas, maka kita mesti tahu terlebih dahulu, apa dan siapakah manusia itu. Kalau kita tidak mengerti ini, sulit menjawab pertanyaan di atas. Alkitab mencatat, siapa manusia? Manusia adalah ciptaan Tuhan yang tertinggi. Bukan matahari, besar, tinggi, tetapi itu bukan yang tertinggi. Bukan yang lain, tetapi manusia adalah ciptaan Tuhan yang tertinggi. Dan manusia disebut sebagai mahkota seluruh ciptaan. Kenapa? Karena tertinggi. Dan kemudian siapa manusia? Yaitu manusia yang mempunyai gambar rupa Allah, yang diberikan akal budi oleh Tuhan. Satu-satunya. Di dalam dunia ini,
yang diberikan akal budi oleh Tuhan. Sehingga manusia itu bisa berespon terhadap segala sesuatu dan bisa berespon terhadap Allah. Itu manusia yang sebelum jatuh ke dalam dosa. Tetapi manusia itu kemudian di akhirnya jatuh ke dalam dosa. Nah, manusia, apa bedanya manusia sebelum jatuh ke dalam dosa dengan sesudah jatuh ke dalam dosa di dalam urusan pendidikan? Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, tetap harus dididik dan mudah dididik. Kenapa? Karena taat. Itu sebelum jatuh ke dalam dosa. Lalu bagaimana manusia sudah jatuh ke dalam dosa? Mutlak harus dididik. Yang pertama, tetap harus dididik. Yang ini mutlak harus dididik dan susah dididik. Yang tadi mudah dididik sebelum jatuh dalam dosa, sekarang susah dididik. Kenapa? Karena suka memberontak. Karena apa? Karena akibat dosa itu memberontak, licik, bohong, suka menyalahkan orang lain walau salah, dan kemudian melarikan diri dari Tuhan. Kalau kita tahu seperti Adam ketika jatuh ke dalam dosa dan kemudian Tuhan minta pertanggungjawaban dia tidak mau bertanggung jawab. Tapi kemudian di akhirnya menyalahkan Hawa. Bahkan secara tidak sopan atau kurang ajar Adam. Bilang apa? Perempuan yang kau berikan kepadaku, dialah yang mengajak aku untuk memakan buah ini. Dulu ya ketika belum ada perempuan, kemudian Tuhan ciptakan perempuan, lalu kemudian waktu perempuan diciptakan, ada melihat, maka kemudian ada satu puisi terindah dan terpendek sepanjang masa. Yaitu apa? Melihat, waktu dia melihat Hawa, dia katakan, inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Dulu, tetapi sesudah jatuh ke dalam dosa, tidak lagi bicara, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Tetapi perempuan yang kau tempatkan di sisiku ini, dia yang mengajak aku memakan buah itu. Apa artinya? Itu apa? Tidak mau disalahkan. Malah kemudian maunya menyalahkan orang lain. Jadi itu adalah manusia sesudah jatuh ke dalam dosa. Lalu kemudian kita coba perhatikan ya. Sesudah jatuh dalam dosa Adam dan Hawa. Kemudian punya anak, Kain dan Habel. Lalu Adam itu saya percaya, itu mendidik Kain dan Habel. Sama-sama dididik dari sumber yang sama. Tetapi hasil didikannya tidak sama. Saya singkat-singkat ya. Habel menjadi anak yang beriman, anak yang berbakti, anak yang rajin. Dan anak yang menyenangkan Tuhan dan juga menyenangkan orang tuanya. Bagaimana dengan Kain? Kain tidak jelas. Saya nggak berani ngomong nggak beriman. Saya bilang tidak jelas. Lalu dalam urusan berbakti bagaimana? Tidak jelas. Tetapi dia rajin tidak? Rajin. Coba kita lihat ya di dalam Kejadian pasal 4, 21, 22. Ini rajin. Rajin dalam urusan apa? Dalam urusan seni. Saya akan bacakan ya, Kejadian 4, 21, 22. Ini keturunan dari Kain. Zila juga melahirkan anak, yaitu Tubal Kain, bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. Bentar ya. Saya 21 ya. Nama adiknya ialah Yubal. Dialah yang menjadi bapak semua orang yang memainkan kecapi dan suling, seniman. Zila juga melahirkan anak, yaitu Tubal Kain, bapak semua tukang tembaga dan tukang besi. Berarti orang yang betul-betul sangat paham urusan rupa. Itu orang yang boleh kata sangat rajin sekali. Urusan imannya enggak jelas. Berbakti enggak jelas. Kalau bilang rajin, rajin. Nah, jadi kesimpulannya ya tentang manusia. Ya, manusia yang ada sekarang adalah manusia berdosa keturunan Adam. Yang apa? Yang berdosa jelas. Yang apa lagi? Licik, jahat. Dan itu karena sudah ada benih dosa. Tidak ada pun satu manusia keturunan Adam yang tidak ada benih dosa. Lalu kemudian bagaimana dengan kita orang Kristen? Ya, sudah jatuh dalam dosa. Kita adalah orang dulu non-Kristen, sekarang kita menjadi orang Kristen. Wah, kita bersyukur. Kenapa? Karena kita sudah beralih kepada Kristus. Kemudian kita sudah diselamatkan oleh Kristus. Tetapi, ada tetapinya. Yaitu apa? Yaitu kita masih hidup di dalam dunia berdosa. Ya, statusnya berubah. Tetapi, di dalam kenyataannya kita masih hidup di dalam dunia berdosa. Sehingga apa? Sehingga mutlak harus dididik. Tadi kalimat saya ya, bahwa
Manusia berdosa itu mutlak harus dididik. Maka kita juga sudah jadi Kristen mutlak harus dididik. Dan tidak mudah dididik. Jadi apa? Cuma beda statusnya. Sedangkan yang lainnya itu semua masih sama. Lalu bagaimana tentang apa kata Alkitab di dalam mendidik anak? Wah, saya sangat tergerak sekali ya setiap kali membaca dari kitab Ulangan pasal 4 ayat 9. Saya akan bacakan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap kekuatanmu. 6 penting. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Apa yang mesti engkau perhatikan? Ayat ke-7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, duduk, jalan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Oh, ayat ke-8, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintumu dan pada pintu gerbangmu. Di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4-9 ini, kesimpulannya, mendidik anak itu harus sejak masih kecil. Bahkan sejak masih bayi itu mesti dididik. Dan mengajarkannya mesti berulang-ulang. Membicarakannya saat duduk, saat dalam perjalanan, dan juga saat dalam berbaring, juga saat bangun. Namun demikian, udah begitu sangat disiplin, sangat ketat. Namun mengapa ya bangsa Israel yang sudah seketat itu, yang sudah sedisiplin itu, anak-anak mereka masih banyak yang kacau. Bahkan yang ironis adalah apa? Raja-raja Israel lebih banyak yang dicatat jahat daripada benar. Saya akan bacakan ya. Dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-15. 1 Raja-Raja pasal yang ke-15. Dari ayat yang ketiga saya akan bacakan. Abiam hidup dalam segala dosa yang telah dilakukan ayahnya sebelumnya. Dan ia tidak sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud nenek moyangnya. Kemudian ayat 25-26, raja yang lain. Nadab anak Yerobiam menjadi raja atas Israel dalam tahun kedua zaman Asa, Raja Yehuda. Dia memerintah atas Israel 2 tahun lamanya. 26. Dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, serta hidup menurut tingkah laku ayahnya dan menurut dosa ayahnya. Ia mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Itu baru 2 contoh. Saya baca lagi. Ayat 33 dan 34. Dalam tahun ketiga zaman Asa, Raja Yehuda, Baesa bin Ahia, menjadi raja atas seluruh Israel di Tirsa. Dia memerintah 24 tahun lamanya. Dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ya sudah 3. Lalu saya akan bacakan ayat pasal 16, 29, 30. Sama saja. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahului. Apa artinya? Lebih jahat daripada nenek moyangnya. Nenek moyangnya sudah jahat, cucunya lebih jahat lagi. Tapi juga ada yang baik. Bentar ya, ada yang baik dicatat tentang Asa. 1 Raja-Raja pasal yang ke-15. Saya akan kasih contoh dulu ya, supaya kita jangan, oh semuanya jahat. 1 Raja-Raja pasal 15 ayatnya yang ke-11. Dicatat Asa melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud, bapak leluhurnya. Nah, jadi apa? Mengapa bangsa Israel yang sudah seketat itu, anak-anak mereka masih kacau? Bahkan raja-raja Israel lebih banyak yang dicatat tuh jahat sekali. Kalau begitu, ya lalu kemudian kenapa bisa begitu? Karena bagi saya ya, orang tua mereka tidak memberikan contoh teladan. Orang tua mereka tidak memberikan contoh teladan. Dan kemudian mungkin orang tua mereka mengajar. Karena anak raja mesti diajar.
Ya sangat mungkin sekali waktu mereka mengajar itu seperti mesin, seperti mekanik, dan tidak dengan jiwa. Tidak ada jiwanya waktu mengajar anak-anak mereka. Sudah tidak memberikan contoh teladan, dan juga waktu mengajar itu tidak dengan jiwa. Itu seperti mengajar mesin saja. Dan kemudian anggap saja memberikan contoh. Ya, anggap saja memberikan contoh. Lalu anggap saja dengan sepenuh jiwa mengajar anak-anak mereka. Tetapi tidak dikontrol. Tidak diaudit, kalau kita pakai istilah manajemen. Tidak diaudit, tidak dikontrol, atau tidak ada pengendalian. Nah, maka Bapak Ibu sekalian ya, kalau kita pingin ya anak kita baca Alkitab, orang tua mutlak mesti baca Alkitab. Kalau kita ingin anak kita jadi anak rohani, maka orang tua mutlak juga harus rohani. Kalau kita ingin anak kita tidak munafik, maka juga mutlak orang tua itu tidak boleh munafik. Itu fair namanya. Kenapa banyak anak munafik? Karena orang tua munafik. Kenapa banyak anak tidak baca Alkitab? Karena orang tua tidak baca Alkitab. Bahkan ya, ada orang tua sudah rajin baca Alkitab, tetapi anaknya tidak rajin baca Alkitab. Maka saya berusaha untuk anak-anak remaja yang saya bimbing, berusaha untuk mereka setiap hari baca Alkitab. Dan kemudian sudah dilatih sedemikian rupa. Ya, semoga mereka tetap untuk mereka membaca Alkitab setiap hari. Lalu yang terakhir adalah apa, Bapak Ibu sekalian? Ya, sesudah begitu, ya bagaimana kita mengharapkan anak-anak yang apa? Menjadi anak-anak yang beriman dan berbakti. Ya. Lalu kemudian yang kedua, bagaimana mengharap anak-anak yang sudah terlanjur besar? Ya sekarang anggap anak-anak yang masih baik. Anak-anak yang belum bisa melakukan dosa, yang belum mengerti dosa. Bagaimana mengharapkan anak-anak baik supaya mereka menjadi anak yang beriman dan berbakti. Dan kemudian bagaimana mengharap anak-anak yang sudah terlanjur besar, dan tidak beriman dan tidak berbakti. Semoga mereka menjadi beriman dan berbakti. Bapak Ibu sekalian, untuk anak-anak yang masih kecil, bersyukurlah. Kenapa? Karena belum terlambat. Jadi kalau kita mengharapkan anak-anak yang masih baik untuk mereka beriman dan berbakti, maka tidak bisa tidak. Disiplin sejak kecil. Tadi saya tertarik ya sama Dr. Elina, waktu dia paparkan itu tentang kesehatan. Saya tertarik. Kenapa? Di situ sebenarnya ada unsur disiplin. Bagaimana cara supaya anak kita tidak kena COVID? Ada cara-caranya dan mesti disiplin. Yang berikutnya, bagaimana caranya anak-anak yang sudah kena COVID, bagaimana caranya itu untuk bisa merawat mereka, ya, supaya mereka bisa sembuh. Tentu ada namanya disiplin. Tadi ada ya cuci tangan, pakai masker, batuk nggak boleh pakai tangan begini, harus pakai begini dan sebagainya. Ada namanya unsur disiplin. Jadi bagaimana kita mengharapkan anak-anak yang masih baik untuk mereka menjadi anak yang beriman dan berbakti? Mesti disiplin sejak kecil. Dan kemudian bukan cuma disiplin, tetapi juga harus ada kontrol atas disiplin yang kita terapkan. Kenapa? Sejak kecil mesti didisiplin. Kenapa? Lebih mudah. Masih kecil disiplin lebih mudah. Anak-anak itu lebih mudah diatur daripada mereka sudah besar. Masih kecil mudah diatur. Dan kemudian mereka mungkin pertamanya sulit. Tapi lama-kelamaan anak itu menjadi kebiasaan. Tetapi kalau sudah besar lebih sulit. Kenapa? Sudah besar, kemudian didisiplin, kamu mesti begini, kamu mesti begitu. Dan dianggap itu menjadi kekejaman bagi anak kita. Dan kemudian menghasilkan penderitaan. Kemudian menghasilkan pemberontakan dari anak-anak kita. Maka kita mesti disiplin sejak kecil. Bahkan mohon maaf ya, ketika anak kita baru lahir, nggak lama kemudian, kita tetap harus ajak dia beribadah. Sesudah boleh tentunya. Ya mesti ajar dia beribadah. Dia masih belum mengerti. Tidak apa-apa walaupun dia nggak ngerti. Kenapa? Karena orang tuanya ngerti. Orang tuanya ngerti, anaknya belum ngerti. Yang ngerti mengajak anaknya belum ngerti. Supaya apa? Supaya kita menanamkan rasa disiplin kepada anak-anak kita. Walaupun mereka belum mengerti. Dan juga berikutnya lagi adalah apa? Kita jangan melakukan pembiaran ketika anak-anak kita melakukan kesalahan.
Ya, jangan melakukan pembiaran ketika anak-anak kita melakukan kesalahan. Tidak perlu, tidak tentu mesti harus dipukul pakai kayu, tidak tentu. Ya, tidak tentu. Kita bisa bicara baik-baik kepada anak kita. Ya, lalu kemudian kita bisa bicara baik-baik, kemudian kita tentu akan tegur dia. Apa misalnya? Waktu mereka ngambek, waktu keinginan mereka tidak terpenuhi. Maka kemudian kita betul-betul jangan melakukan pembiaran itu kepada anak kita. Kenapa? Kalau dibiarkan, nanti akan jadi kebenaran. Maka begitu banyak ya orang-orang dewasa sekarang ini. Sangat mudah ngambek. Kenapa sudah dewasa sangat mudah ngambek? Karena waktu masih kecil ngambek dibiarkan. Anak-anak kecil itu jangan biarkan dia ngambek. Itu harus, biar bagaimana caranya, harus dicari jalan keluarnya. Jangan biarkan dia ngambek. Karena nanti waktu dia besar, akan jadi kebiasaan, kemudian akan jadi kebenaran. Waktu kita ngomong kepada dia nggak ngerti. Kenapa? Benar bagi dia. Dan yang berikutnya, kita jangan cuma disiplin saja untuk anak-anak kita. Itu terlalu kejam namanya. Tetapi juga kita mesti adakan waktu khusus buat anak-anak kita. Sehingga mereka bukan hanya didisiplin, tapi juga mereka dikasihi. Saya ada membaca ini bagus sekali ya, saya ambil dari satu buku. Ini bagus sekali, saya akan bacakan ya. Ini saya ambil dari buku tulisan Brian Kavanaugh. Apa yang diperlukan untuk menjadi seorang ayah? Pertama, nasihatilah anak-anakmu. Kedua, penuhilah janji-janjimu. Ketiga, pergilah berjalan-jalan bersama. Keempat, biarkanlah anak-anakmu membantu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Kelima, luangkanlah waktu berbicara satu persatu dengan setiap anak. Berikutnya, ceritakanlah kepada anak-anakmu mengenai masa kecilmu. Berikutnya, pergilah ke kebun binatang, ke museum, nonton pertandingan sebagai sebuah keluarga. Berikutnya, berilah teladan yang baik, berperilakulah yang baik. Berikutnya, bantulah anak-anakmu mengerjakan pekerjaan rumah mereka. Berikutnya, perlihatkanlah kepada anak-anakmu kehangatan dan kasih sayang berlimpah. Berikutnya, tetapkanlah batas-batas yang jelas dan konsisten. Lalu pertimbangkanlah bagaimana keputusan-keputusanmu akan mempengaruhi anak-anakmu. Lalu dengarkanlah anak-anakmu. Ini juga penting. Kenalilah teman-teman anak-anakmu. Lalu sesekali bawalah anak-anakmu ke tempat kerja. Lalu bukalah tabungan untuk pendidikan anak-anakmu. Selesaikan perselisihan dengan segera. Ajaklah anak-anakmu ke tempat engkau berdoa. Ini yang lucu ya. Buatlah layang-layang bersama, terbangkanlah layang-layang bersama. Lalu kemudian kalimat terakhir yang lucu. Engkau mengerti maksudnya kan? Gitu ya, engkau mengerti maksudnya kan? Oke, nah, jadi Bapak Ibu sekalian ya, kita mesti betul bisa mendisiplin anak kecil. Anak kita itu sejak masih kecil. Lalu bagaimana mengharap anak-anak yang sudah terlanjur besar dan bahkan sudah tidak beriman dan tidak berbakti? Tetap disiplin, tetapi pelan-pelan. Kita mesti berbijaksana. Pelan-pelan memberikan pengertian kepada anak kita. Kenapa? Karena sudah terlanjur dewasa. Tidak bisa lagi pakai ancaman, tidak bisa. Tapi harus pakai pendekatan pribadi kepada anak kita. Itu masih memungkinkan anak kita itu kembali menjadi beriman dan kemudian semoga dia berbakti. Dan jangan lupa juga apa? Adakan waktu untuk anak kita. Kita jangan egois ya. Jadi orang tua kita cuma membuat diri kita senang, tapi tidak peduli anak-anak kita. Oke, yang terakhir adalah apa? Ini tentang disiplin ya. Saya ambil dari satu buku yang bagus ya tentang disiplin. Ini satu kalimat yang sebenarnya ngeledek sebetulnya. Apakah pekerjaan pelatih sepak bola? Pekerjaan pelatih sepak bola ialah membuat pemain melakukan apa yang tidak mau mereka lakukan. Tujuannya ialah supaya mereka mencapai apa yang selalu mereka dambakan. Yaitu apa yang mereka dambakan namanya juara. Apa yang mereka tidak mau lakukan namanya adalah disiplin, latihan keras. Dan itu adalah tugas seorang pelatih sepak bola, dan itu adalah tugas kita sebagai orang tua. Mari kita berdoa. Bentar ya, saya minta tolong siapa pimpin di dalam doa. Ibu Agustina,
tolong tutup di dalam doa untuk renungan firman Tuhan. Silakan Ibu Agustina. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih untuk malam hari ini firman Tuhan kembali mengingatkan kami untuk selalu menjadi orang tua yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan, bagaimana kami harus mendisiplinkan anak kami sehingga mereka menjadi anak yang beriman dan berbakti kepada Tuhan. Tuhan, ajar kami orang tua yang mungkin banyak kekurangan, kelemahan, berikan kesabaran kepada kami di dalam kami mendidik anak-anak kami, berikan hikmat bijaksana-Mu kepada kami, dan Engkau senantiasa yang memimpin, menolong kami, sehingga kami mampu melakukan yang baik buat anak-anak kami dan membawa mereka kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah setiap pelajaran yang sudah kami dengarkan malam hari ini, Tuhan menolong kami untuk dapat melakukan dan menerapkannya di dalam kami mendidik anak-anak kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.